Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyatul Awliya mengisahkan bahwasanya suatu ketika Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala bertemu dengan seorang, kemudian dia bertanya kepada orang tersebut, "Kam atat alaik?" Sudah berapa umur Anda? Maka orang ini pun menjawab, "Sittuna sanatan." Umur saya sudah 60 tahun. Maka imam pun mengatakan, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik tushiku an tablugh." Kalau begitu, sudah 60 tahun Anda berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan hampir-hampir Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka al-imam pun bertanya kepada orang tersebut, "Ta'rifu ma tafsiruh?" Apakah kau tahu makna dari zikir yang barusan tadi kau ucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un"? Maka orang ini mengatakan, "Fassirhu lana ya abadi." Kalau gitu kau yang jelaskan kepadaku wahai imam, apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pun mulai menjelaskan dengan mengatakan, qauluka inna lillah taqulu ana lillahi wa ana ilaihi raji'. Tatkala Anda mengatakan sesungguhnya saya milik Allah, maka sesungguhnya kau mengakui bahwasanya engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu Abdullah wa annahu ilaihi raji' falyalam bi annahu mauquf. Barang siapa yang dia sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan dibangkitkan dan dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mauquf falyalam bi annahu mas'ul. Dan barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan dibangkitkan dan dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maka barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia persiapkan jawabannya sejak sekarang. Ketika orang ini mendengar penjelasan tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang ini pun mengatakan kepada Imam Fudail bin Iyad, "Wa mal hilah?" Kalau gitu apa solusinya? Seakan-akan orang ini telah menghabiskan waktunya 60 tahun dengan hal yang sia-sia atau bahkan mungkin bermaksiat. Makanya dia khawatir. Dia tanya kepada Imam, apa solusinya? Maka kata Imam Fudail bin Iyad, "Tuhsinu fi ma baqi, ghafartu laka ma madha wa ma baqi." Kau berbuat baik di sisa umurmu, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in asa'ta fi ma baqi, ukhidta ma madha wa ma baqi. Namun jika engkau masih berbuat keburukan, masih berbuat maksiat di sisa umurmu saat ini, niscaya engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosamu yang telah lalu, dan dosa-dosamu yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah dialog yang singkat namun
ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Hal pertama yang kita perlu perhatikan ma'asyiral muslimin, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pada hakikatnya sedang mengingatkan kita bahwasanya semua kita sedang berjalan menuju pintu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu tersebut adalah pintu kematian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian sebagai suatu kepastian bagi setiap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Seorang penyair mengatakan, "Kullu bni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hatba'a mahmulu." Sepanjang apapun umur seorang anak hamba, maka mau tidak mau suatu hari dia akan dipikul di atas keranda. Inilah hakikat kita ma'asyiral muslimin. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, bukanlah pertanyaan yang patut kita ucapkan kapan kita akan mati. Karena kematian adalah suatu kepastian dan kepastian tidak perlu dipertanyakan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Karena datang seorang Arab Badui kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Mata sa'a qa'imah?" Kapan hari kiamat ditegakkan? Dia bertanya tentang kiamat, dan kiamat adalah suatu kepastian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab hari ini atau hari itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru bertanya kepadanya, "Wa madza a'dadta laha?" Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ma'asyiral muslimin, sedang jumpa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tadi, bahwasanya ketika Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengetahui bahwasanya orang tersebut berumur 60 tahun, maka Imam pun mengatakan, "Tushiku an tablugh." Hampir-hampir Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit lagi, sebentar lagi Anda akan wafat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Maka jika seorang umurnya 60 atau bahkan lebih, maka pada hakikatnya tidak lama lagi dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, bukan berarti kita yang berumur 40 tahun atau 30 tahun atau kurang daripada itu merasa aman dengan kematian. Tidak. Sebagian ulama bahkan seperti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Fa inna aktsara man yamutu syubban wa aktsar man yamutu fa inna aqalla man yamutu al-asyakh wa aktsar man yamutu syubban." Kata beliau, lebih banyak para pemuda yang wafat daripada orang tua. Kenapa? Karena kematian la ya'rifu sinnan wa la yatruqu baban. Kematian tidak mengenal umur dan juga tidak mengetuk pintu. Ketika kematian telah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, maka ajal tidak bisa diundur atau tidak bisa dimajukan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tadi, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menanyakan kepada orang tersebut apa makna zikir yang dia ucapkan tadi, yaitu zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, inilah kebiasaan kita. Kita sering mengucapkan zikir tapi kita tidak paham maknanya. Padahal para ulama mengatakan afdhalu dzikri ma tawatta alaihi alqalbu wal lisan. Zikir terbaik adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan dihayati oleh hati kita. Terkadang kita zikir tapi kita tidak paham maknanya. Lisan kita berzikir tapi hati kita lalai. Kenapa? Karena kita tidak paham maknanya. Sering kita mendengar berita kematian yang diucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namun ternyata hati kita tidak bergetar. Bahkan sebagian kita masih bisa tertawa terbahak. Kenapa? Karena tidak paham maknanya. Oleh karenanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepadanya. Dia mengatakan bahwasanya ketika Anda mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti Anda mengakui bahwasanya Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima bi annahu Abdullah wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauquf. Barang siapa yang sadar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah bahwasanya dia akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semua kita akan wafat
Dan semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat dahsyat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauman yaj'alul wildana shiba. Hari tersebut adalah hari yang menjadikan rambut anak-anak kecil menjadi beruban. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tersebut sangat dahsyat. Hari di mana para malaikat semua berbaris-baris, bersaf-saf dan tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Kita akan berdiri di hari yang sangat dahsyat di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Faman 'alima bi annahu mauquf, falyalam bi annahu mas'ul." Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan dibangkitkan dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semua kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala apapun yang kita pernah lakukan di atas muka bumi ini. Baik perbuatan, lisan, bahkan niatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah syair disebutkan bahwasanya lau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin. Kalau seandainya kita mati, kemudian kita dibiarkan begitu saja, maka niscaya kematian adalah waktu istirahat bagi para manusia. Walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da 'an kulli syai'in. Namun yang jadi masalah, ternyata tatkala kita wafat, kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya atas segala hal yang pernah kita lakukan. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Faman 'alima bi annahu mas'ul, falyu'idda lis-su'ali jawabah." Dan barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia persiapkan jawabannya hingga saat ini. Maka orang ini pun mengatakan, "Famal hila?" Apa solusinya wahai Imam? Umur saya sudah 60 tahun. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya biar saya selamat? Maka Imam Fudail bin Iyad pun memberikan solusi, "Tuhsin fi ma baqi, yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Berbuat baiklah di sisa umurmu, sehingga dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in asa'ta fi ma baqi, ukhidha ma madha wa ma baqi. Namun sebaliknya, jika Anda masih berbuat buruk, masih berbuat maksiat di sisa umur Anda saat ini, maka Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa Anda yang telah lalu dan dosa-dosa Anda yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atammani al-akmalani alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan, "Al-mautu musibatun 'uzma wa raziyatun kubra." Kematian adalah musibah yang sangat besar. Wa a'zamu minhu al-ghaflatu min dzikrihi. Namun musibah yang lebih besar daripada kematian adalah lalai dengan mengingat kematian. Jadi kematian adalah musibah yang besar, namun lebih besar daripada itu adalah lalai dengan mengingat kematian. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena lalai dengan kematian adalah sumber keburukan. Tatkala seorang dia menyangka bahwasanya dia tidak akan mati, dia sadar, dia menyangka bahwasanya dia akan hidup selama-lamanya, maka dia akan lakukan hal-hal yang dia suka tanpa memikir apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini kami ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, berbanyaklah ingat kematian. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadilah kita orang-orang yang cerdas. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cerdas adalah mereka
yang paling banyak mengingat kematian dan mereka yang paling banyak menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.